Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Tuntun Aryadi Sukranta pada kultum akuntansi yang sekarang kita memasuki sesi keempat. Oke, pada sesi ketiga yang saya sudah sampaikan adalah teknis tata cara penghitungan arus kas aktivitas operasi. Maka di sesi keempat ini akan difokuskan pada dua aktivitas lagi, yaitu aktivitas investasi dan pendanaan. Oke, sekarang kita masuk pada soal-soal yang berkaitan dengan arus kas dari aktivitas investasi. Seperti kita lihat di sini, data yang kita gunakan adalah data yang bersumber dari buku besar. Oke, mari kita simak. Di sini ada akun bangunan, ya, akun bangunan. Pada tanggal 27 Desember ini terjadi transaksi pembelian tunai, ya, pembelian tunai atau pembelian bangunan tersebut secara tunai. Bila kita melakukan pembelian, maka kas tersebut tentunya akan kita bayarkan. Maka nanti yang akan kita catat adalah kas yang dibayar untuk pembelian bangunan sebesar 60.000. Oke, sekarang mari kita simak di whiteboardnya. Tadi dalam soal ada 3 transaksi berkaitan dengan aktivitas investasi. Oke, yang pertama adalah seperti kita tadi sampaikan adalah tentang pembelian bangunan, ya, pembelian bangunan. Maka di sini kita catat adalah kas yang dibayarkan untuk membeli bangunan. Oke, berapa tadi? Nilainya adalah 60.000. Oke, akun berikutnya adalah akun tanah. Sama, data yang kita pakai adalah buku besar. Dalam akun tanah ini terjadi 2 transaksi, yaitu transaksi tanggal 8 Juni dan transaksi tanggal 18 Oktober. Kita mulai satu persatu untuk mulai dengan tanggal 8 Juni. Pada 8 Juni ini terjadi penjualan, ya, penjualan tanah sebesar 72.000. Oke, 72.000 ini adalah nilai jual tanah tersebut. Sedangkan saldo yang kita lihat di sisi kredit tersebut yang 60.000 itu ada nilai bukunya, ya, nilai buku. Jadi kita boleh menjual dengan harga yang boleh di atas nilai buku, boleh sama dengan nilai buku, ataupun bisa di bawah nilai buku. Kalau kita menjual aset tetap di atas nilai buku, maka kita akan mendapatkan keuntungan atas penjualan aset. Kalau kita menjual di bawah nilai buku, maka kita akan mencatat sebagai kerugian atas penjualan aset tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat di sisi kredit ada pelepasan, ya, pelepasan tanah sebesar 60.000, nilai bukunya dijual sebesar 72.000. Nah, di sini ada selisih lebih, ya, lebih dari nilai bukunya, yaitu sebesar 12.000. Tadi yang selisih keuntungan 12.000 itu sudah kita catat dalam aktivitas operasi di kelompok pengurangan. Andai kata kita menjual tanah ini di bawah nilai buku, maka kita akan masukkan dalam kelompok penambah dalam aktivitas operasi. Oke, tadi soal yang keuntungan ini sudah disampaikan pada episode keempat, ya, sebelumnya. Selisih keuntungan 12.000 itu sudah kita catat di bagian dikurangi di aktivitas operasi. Nah, di sini kita berbicara kas secara tunai. Kita menjual sebesar 72.000, maka yang akan kita catat dalam melakukan arus kas aktivitas investasi nantinya adalah kas yang diterima dari penjualan tanah sebesar 72.000, ya. Jadi bukan 60.000. Ya, karena yang kita catat di sini adalah nilai yang kita terima atau yang nilai yang kita jual, yaitu sebesar 72.000. Oke. Kemudian transaksi berikutnya adalah transaksi tanggal 12 Oktober di mana perusahaan melakukan pembelian. Jadi tentunya tunai, pembelian tanah sebesar 15.000. Di sini kita mengetahui pembelian karena lokasi 15.000 ini ada di sisi debit, ya. Nah, debit kalau apabila di sisi aktiva maka dia sebagai penambah.
Artinya dengan kata lain ada tanah masuk atau menjadi haknya si perusahaan. Oke, sekarang mari kita lihat di whiteboardnya teknis pembuatan arus kas dari investasi untuk akun tanah. Kemudian transaksi berikutnya berkaitan dengan tanah ya. Tanah ini ada dua transaksi. Soal yang kedua ya. Soal kedua ini adalah kita melakukan penjualan ya, penjualan tanah. Kita lepas tanah maka kita akan menerima kas. Jadi kita tulis kas yang diterima ya dari penjualan tanah. Berapa yang kita terima adalah sebesar harga jualnya, bukan nilai buku ya, harga jualnya yaitu sebesar 72.000. Pembelian tanah ya sebesar 15.000 ini di dalam arus kas investasi, yang kita catat adalah kas yang dibayarkan untuk membeli tanah ya, kas yang dibayarkan karena kita mengeluarkan uang untuk membeli tanah masuk, uang keluar, maka kita tulis adalah kas yang dibayarkan untuk membeli tanah sebesar 15.000. Oke. Kemudian yang soal ketiga masih berkaitan dengan tanah ya. Di sini perusahaan melakukan pembelian tanah ya. Pembelian tanah berarti kita terima tanah, maka uang keluar atau kas yang dibayarkan. Maka kita catat kas yang dibayarkan untuk membeli tanah. Berapa nilainya? Yaitu sebesar 15.000. Oke, sekarang aktivitas yang ketiga, yang terakhir, yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Oke, sekarang kita simak dalam data-data dalam buku besar. Dalam buku besar yang berkaitan dengan aktivitas pendanaan, yang pertama ini adalah dividen. Ya, dividen. Nah, di sini dividen ada dua transaksi. Ya, ada dua transaksi. Ada tanggal 10, ya, 10 Januari dan tanggal 10 Juli. Oke. Nah, di sini harus hati-hati, yang kita ambil adalah kas yang dibayarkan. Karena ada akun lain adalah dividen yang diumumkan. Ya. Dividen yang diumumkan tidak ada kaitan sama kas masuk ataupun kas keluar, karena dia hanya sebatas mengumumkan atau mengalokasikan dividen. Maka transaksi yang kita ambil ini yang hanya berkaitan dengan kas saja. Oke, dalam utang dividen ini ada dua transaksi berkaitan dengan kas, yaitu yang tanggal 10 Januari dan tanggal 10 Juli. Tanggal 10 Januari ada kas yang dibayarkan ya, yaitu sebesar 10.000. Dan tanggal 10 Juli ada transaksi lagi kas yang dibayar sebesar 14.000. Dari kedua transaksi itu ketika dijumlah, maka kas yang dibayarkan untuk dividen adalah 24.000. Nah, sekarang kita mari lihat di whiteboard. Oke, sekarang aktivitas terakhir yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Oke, tadi soal yang pertama berkaitan dengan aktivitas pendanaan adalah hutang dividen ya. Si perusahaan melakukan pembayaran hutang dividen. Maka yang pertama kita catat adalah kas yang dibayar untuk dividen. Oke, berapa nilainya? Adalah sebesar 24.000. Oke, di akun saham biasa ini saham diterbitkan, kita bisa lihat di sisi kredit adalah sebesar 40.000. Jadi hasil penerbitan saham
sebesar 40.000 ditambah agionya tadi yang sebesar 8.000 ya, jadi harus ditambah dengan agionya, sehingga nanti kita akan catat dalam arus kas dari aktivitas pendanaan adalah kas yang diterima dari penerbitan saham biasa sebesar 48.000. Oke, kemudian yang berikutnya adalah penerbitan saham biasa ya, penerbitan saham biasa. Penerbitan itu sama dengan kita menjual ya, pemisahan dagangnya. Maka itu kita menerima kas ya, dengan kata lain kas yang diterima dari penerbitan saham biasa. Kas yang diterima dari penerbitan saham biasa. Oke, tadi nilai penerbitan saham ditambah agionya. Nilai tadi lihat penerbitan saham adalah 40.000, agionya adalah 8.000. Maka kas yang diterima adalah sebesar 48.000. Oke, ada satu akun lagi yang berkaitan dengan aktivitas pendanaan, yaitu hutang obligasi. Di sini kita bisa melihat ya bahwa saldo obligasi ini ada di sisi debit. Nah, berarti lawannya ada kas yang keluar. Berarti ada pembayaran kas. Pembayaran kas untuk apa? Untuk hutang obligasi tersebut. Sehingga dalam arus kas dari aktivitas pendanaan nanti yang akan kita catat adalah kas yang dibayar untuk menarik hutang obligasi sebesar 50.000. Oke, sekarang mari kita lihat dalam whiteboard. Oke, terakhir adalah pembayaran hutang obligasi ya, pembayaran hutang obligasi. Maka yang kita catat adalah kas yang dibayar untuk hutang obligasi. Oke, dapat nilainya adalah sebesar 50.000. Oke, sekarang kita sudah mengklasifikasikan atau menerjemahkan semua soal-soal dalam bentuk kas yang dibayarkan maupun kas yang diterima untuk aktivitas investasi dan pendanaan. Langkah berikutnya baru kita memindahkan masing-masing catatan ini ke dalam format arus kas yang resmi. Ketiga ini masuk dalam aktivitas investasi dan ketiga ini masuk dalam aktivitas pendanaan. Kita akan menyambung. Awal kita sudah membuat aktivitas operasi. Sebelah sini kita akan buat aktivitas investasi dan pendanaan. Oke, berikutnya arus kas dari aktivitas investasi. Oke, kita tidak memindahkan apa yang sudah kita tulis tadi. Pertama ada kas dari penjualan tanah. Jadi urutannya adalah uang yang diterima dulu, cash in dulu ya, cash in dulu. Setelah itu baru cash out-nya, kas yang dibayarkan. Oke, jadi urutan pertama adalah kas yang kita terima dulu. Kas dari penjualan tanah. Berapa tadi kita jual tanah? Masih ingat? 72.000. Oke, transaksi yang kita terima hanya satu transaksi, sisanya adalah transaksi pembelian atau cash out-nya, kas keluar. Maka di sini kita tulis dikurangi apa saja, yaitu kas yang dibayarkan untuk pembelian tanah tadi nilainya adalah sebesar 15.000. Ada satu transaksi lagi adalah kas yang dibayar untuk pembelian bangunan.
bangunan ya, bangunan. Berapa uang digunakan adalah nilai 60.000. Oke, jadi total ini yang dikurangi adalah sebesar 75.000. Oke, sehingga untuk arus kas dari aktivitas bersih ya, arus kas bersihnya, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi. Oke, kita tinggal jumlahkan ini, maka sisanya adalah minus 3.000. Jadi arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah minus 3.000. Oke, terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Oke, uang yang kita terima dulu ya, yang kita terima dulu. Pertama di sini adalah kas yang diterima dari penjualan saham biasa. Berapa yang kita terima tadi di penerbitan sahamnya 40.000 tambah agio, berarti 48.000. Kemudian sama dikurangi untuk cash outnya atau kas keluarnya. Apa tadi kita kurangi? Pertama adalah kas yang dibayarkan, untuk utang obligasi sebesar 50.000, dan satu lagi adalah kas yang dibayarkan untuk dividen. Sebesar 24.000 ya. Maka hasil pengurangan adalah 74. Nah, hasil daripada arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi ya, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar minus 26.000. Oke, sudah kita hitung masing-masing aktivitas ya, arus kas bersihnya, arus kas bersih aktivitas operasi sudah kita hitung, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sudah kita hitung, dan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sudah kita hitung. Langkah selanjutnya adalah ya, kita lihat di sini apakah terjadi kenaikan kas atau penurunan kas. Terjadi adalah kenaikan kas. Ya. Penjumlahan semuanya, penjumlahan arus kas bersih, aktivitas operasi, tambah investasi, ditambah pendanaan. Maka kenaikan kasnya adalah sebesar 71.500. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah kas awal tahunnya berapa. Nah, kita bisa lihat kas awal tahun ini dalam laporan posisi keuangan pada saldo kas setara kas yang tahun sebelumnya. Lihat saldonya, masukin ke sini. Oke, saldo tahun sebelumnya, saldo kas tahun sebelumnya adalah sebesar 26.000 ya. Sehingga kas pada akhir tahun, ya, di sini kita tinggal tambahkan ya, kenaikan kasnya ditambah kas yang awal tahun. Jadi kita
kita memperoleh di sini nilainya adalah sebesar 97.500. Nah, selesailah kita membuat laporan arus kas, ya. Sudah lengkap semua aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Harus mengecek betul nggak sih nilai kas akhir tahunnya adalah sebesar 97.500. Maka seperti yang sudah saya sampaikan pada episode yang ketiga atau sesi ketiga, ini harus dicek dengan saldo kas dan setara kas di laporan posisi keuangan. Nah, sekarang mari kita cek, sama nggak 97.500? Kalau hasilnya sama, maka kita sudah benar membuat arus kas. Apabila salah hasilnya atau tidak sama, maka kita sudah salah membuat arus kas, maka kita harus mengulang kembali. Jadi untuk mengakurkan atau memastikan betul salahnya kita membuat laporan arus kas adalah mengakurkan hasilnya, ya, mengakurkan hasil kas akhir tahun ini, hasil akhir dengan saldo yang kas dan secara kas yang tercatat dalam laporan posisi keuangan, yaitu wajib sama. Oke, sekarang mari kita cek betul nggak nilainya 97.500. Oke, sekarang kita akan mengakurkan betul nggak sih tadi kita membuat laporan arus kas. Oke, di sini adalah laporan posisi keuangan, ya, laporan posisi keuangan. Kita tinggal cek. Tadi saldo kas awal tahun itu angka yang sudah ada yang tahun 2005, ya, sebesar 26.000. Dan tadi kita menghitung kas pada akhir tahun, ya, sisa akhirnya adalah 97.500 di laporan arus kas. Nah, sama nggak nih kalau kita lihat yang tahun 2006 kasnya? Oke, kas itu tercatat 97.500. Berarti sama, ya. Saldo kas yang tercatat dalam laporan posisi keuangan 97.500 sama dengan kas pada akhir tahun yang kita sudah hitung dalam laporan arus kas. Artinya laporan arus kas yang tadi kita buat itu sudah benar. Oke, alhamdulillah demikian yang dapat saya sampaikan tentang arus kas aktivitas investasi dan arus kas aktivitas pendanaan sudah dipaparkan tadi. Semoga bermanfaat. Nah, sekarang kita sudah selesai membahas arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Oke, di sesi berikutnya, sesi kelima, saya akan masuk kepada sesi membahas arus kas dengan menggunakan metode langsung. Oke, jangan lupa terus simak Kultum Akuntansi bersama saya Tun Arya Sukranta. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.